Alhamdulillah dan masih terutama Rasulullah pun lupus dengan menyebut akhlak berkali sukses ya. Apanya? Apa aja Ki? Ingatan maulid sukses ya. Mohon maaf yang bisa hadir terima. Ya, harus ke Bapas. iya. Mari kita mulai mengajar ini dengan membaca Al-Fatihah. Semoga pahala yang diberikan kepada Rasulullah SAW kepada para dia, para dan khususan bagi Malik sampai pada kita. Saya minta yang Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu asyara bila inna syahwata taswirul muluka taswirul muluka kita wa inna man ahabba syai'an fahuwa akhirul. Makalahnya ke-16 mencatat bahwa sesungguhnya syahwat itu yang dulunya raja akan menjadi seorang hamba. Ini syahwat itu menjadi seorang raja akan menjadikan seorang hamba. Karena ada kaidah fa inna man ahabba syai'an fahuwa akhirul. Maka sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu maka orang tersebut menjadi hamba. Kita sebagai manusia pada dasarnya tidak pantas menjadi seorang hamba bagi duniawi ataupun seisi. Karena pada dasarnya dunia dan seisinya ini adalah semuanya hambanya Allah. Jadi alangkah pantasnya dalam alangkah indahnya kalau seandainya memang kita sebagai manusia itu menjadi hambanya Allah, bukan hambanya siapapun. Ini konteks daripada ilmu tasawuf seperti itu. Kenapa? Karena kalau memang manusia itu sudah mencintai sesuatu otomatis menjadi hambanya. Yang pernah pacaran mungkin mendengar Tuhan. Kalau saya mana pernah pacaran, seumur hidup saya itu insya Allah nggak pernah pacaran. Jadi nggak tahu bahwa saya itu jadi budak perempuan, nggak tahu ya. Saya berarti Ki. Alhamdulillah. Pengabat. Apa saya bahwa ya, biasanya kalau orang lagi senang-senangnya itu biasanya disuruh apapun mau. Ya. Walaupun umpamanya hujan angin tetap keluar pengen nemuin sama kasihnya biasanya. Itu kan sebenarnya ya orang pantas lah, apalagi bilang kalau orang yang sudah dewasa untuk pada tua. Jangan sampai kita menjadi budak penghambanya sesuatu yang pada dasarnya sesuatu tersebut juga makhluknya Allah, hambanya Allah.
kalau ada hadis yang di kitab ini disebutkan asal itu bukan, jangan ragu apakah itu sahih atau tidak. Walaupun di sini kita dikatakan ada mu'an atau tidak ada an sampai Rasulullah. Kita lihat dulu siapa yang menyusun dari kitab Sahih itu. Yang menyusun atau yang mengarang karya dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya. Yang dalamnya ya, yang diguru. Siapa Imam Ibnu Hajar al-Asqalani? Termasuk orang yang menyarati Sahih Bukhari. Luar biasa. Tentu saja kalau sudah pensarah hadis luar biasa, ya, luar biasa keilmuan. Jadi jangan dilakukan, wah nggak ada angin-anginnya, nggak sampai ke Rasulullah. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Jangan bicara seperti itu. Siapa dulu pengarangnya? Siapa dulu penyusun dari kitab Nasrani Ibadah? Adapun Imam Syekh atau Syekh Nawawi itu mensalahi. Jadi jangan berat. Banyak orang-orang sekarang yang ada di kitab kuning itu tidak ada hadisnya secara lafiah ya. Cuman nggak ada riwayat dari siapa akhirnya ditangkap riwayat dalam biarin teruskan wasabru yasiru anti dan muhkan. Sabar itu menjadikan seorang hamba menjadi seorang raja. Dengan kesabaran hamba atau manusia yang mengaku bisa menjadi raja alias Allah. Di anal abda yasbiru yang bisabrihi yanalu ma yurid. Karena sesungguhnya seorang hamba dengan kesabarannya akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ala taro ala yasiru ilmuka ila qissati sayyidil karim ibni karim Yusuf as-Siddiq ibni Yaqub as-Subur ibni Isa al-Khalid ibni Ibrahim al-Khalid al-Awwal. Apakah kamu tidak melihat, tidak merenungkan? Apakah ilmu kamu tidak sampai kepada ceritanya Nabi Yusuf? Dengan kesabaran Nabi Yusuf di penjara sekian lama, akhirnya menjadi seorang pemimpin alias pengganti raja, otomatis menjadi seorang raja. Itu disebabkan apa? Kesabaran daripada Nabi Yusuf. Banyak sekali kisah-kisah bagi bukan nabi pun yang memang sabar yang luar biasa akan diangkat dan bahkan menjadi seorang yang sangat luar biasa. Contoh kayak Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu adalah seorang gubernur. Dia melepaskan kemewahan, melepaskan kepangkatan, kederajatan di lingkungan yang sangat mewah, lari pada Allah dengan sabar yang sangat luar biasa, akhirnya menjadi seorang aulia Allah yang sangat luar biasa. Sampai hari ini pun masih disebut-sebut namanya, masih dikenal oleh umat Islam, terutama oleh para sahabat. Itu Ibrahim bin Adham. Anak contoh besar, anak gubernur, lari, terus lari menuju Allah dengan kesabarannya, akhirnya menjadi seorang aulia Allah yang masyhur. Terus kita bisa aja, kenapa enggak? Kalau memang lari dari penghambaan kita kepada harta duniawi. Cuman sampai apa enggak? Bohong, tergantung masing-masing. Dalam sebuah ayat
kita datang kepada Allah itu biqalbin salim illa man Allah terkecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yang bersih dari dunia. Siapa? As-sabiqun. Sering baca surat Allah ya? Masa Sering. Mengharapin dunianya doang. Rezekinya kedua. Baca surat Al-Fatihah gitu ya, terus menerus gitu ya. Bagus nggak jadi masalah karena memang kata Rasulullah kalau memang supaya kita tidak fakir. Nah, ingat di sini ya, bukan kaya ya. Kalau memang kita ingin supaya tidak fakir, tidak melekat, seringlah membaca surat Al-Fatihah, gitu ya, seperti itu. Tapi kontennya di hadis tersebut fakir bukan. Kalau kaya, mah larinya ke mana? Ke surat Jumat. Ya, itu kan ke surat Jumat. Kaidah menjadi surat tidak. Terus apakah kalau seandainya kita sering membaca tersebut, ya, emangnya bisa mendapatkan rezeki? Loh, kenapa tidak? Masa Rasulullah bohong? Masa janji Allah? Masa Al-Quran itu bohong? Termasuk kita umpamanya membaca surat Al-Fatihah, ya, terus menerus istiqomah, dikatakan akan dicukupi, bukan kaya ya, akan dicukupi kehidupan kita. Itu pun termasuk daripada masuk kita takwa. Wa may yuti'illah wa rasul. Kita takwa, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Rasul menganjurkan umatnya untuk sering bersedekah. Wa may yattaqillah yaj'al maka Rasul pun memberi kasih. Enggak bedanya begini. Ada orang mengatakan, sholat mulu, memangnya bisa rezeki, memangnya bisa. Kalau lagi sholat orang nyari rezeki, yakin kalau lagi sholatnya orang nyari rezeki. Tapi apakah ada sholat tersebut hubungannya dengan rezeki? Wa'mur ahlaka bis-sholat wasbir biha la nas'alu rizq wa nahnu ayat tersebut sholat tapi ada sisipkan rizki. Satu ayat kan kalau memang ada sesuatu di situ berarti masih ada berhubungan. Dihubungkan dengan ayat tadi wa may yattaqillah, tetap aja masih ada hubungan, tetap narik rezeki. Hidup itu kan bukan hanya jasmani, tapi juga ada rohani. Mulut ada, kolbu juga ada. Ya. Ada doa, ada ikhtiar. Kita harus setiap nggak jadi masalah. Ya. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW mulai ikut berdagang itu umur berapa tahun? Ya. Saya sering lagi baca berjanji. Umur berapa? Rasulullah ikut berdagang mulai berniaga umur berapa? 12 tahun. Pokoknya punya 12 tahun kayaknya. Umur 12 tahun. Insya Allah umur 12 tahun ya. Kalau memang sudah berbalik dan dewasa. Ya. Kalau kita pelajari dari mulai kelahiran Rasulullah SAW di waktu tanggal 12 itu seluruh dalam salah satu kitab itu dikatakan bahwa Allah memerintahkan bidadari diperintahkan untuk berhias semuanya, gitu kan ya. Terus seluruh malaikat ya,
yang walaupun ada kecualian ya, turun ke bumi menyambut kelahiran Rasulullah. Termasuk daripada yang turun ke bumi itu ada 4 perempuan, yaitu Ibu Hawa, Ibu Asia, Ibu Maryam, satu lagi Ibu ya, turun memberikan suatu kebahagiaan, memotivasi yang sangat luar biasa kepada Ibrahim. Bukan saja yang jelas dari sebentar posisi ini tadi rohnya. Tapi kalau malaikat itu jasadnya. Dan terus apakah riwayat tersebut ada hadisnya? Kalau kita berbicara hadis, Rasulullah belum lahir. Dari mana ada hadisnya? Iya enggak? Kalau pakai kita mana hadisnya? Rasulullah belum lahir kok tanya hadis. Dan terus kalau yang seperti ini dari mana asal usulnya? Ingat, para aulia Allah itu dengan atau orang sekarang indra yang beberapa terbuka dari situ. Jadi para aulia itu mengarang kita bukan hanya sedikit dari pengetahuan yang biasa-biasa saja, tapi kasyaf, bukan khosaf ya. Kasyaf. Kalau khosaf beda mana? Kalau kasyaf beda lagi mana? Kalau kasyaf itu terbuka indranya atau mata hatinya terbuka yang kesekian lapis, sehingga dia melihat sampai ke loh mahfuz. Itu gambarnya seperti itu. Jadi para pengarang atau para ulama-ulama di zaman dahulu itu bukan hanya berdasarkan otaknya saja, bukan, atau berdasarkan dalil yang ada, tapi juga hati yang memang sudah terbuka. Coba kalau memang sering baca manaqib, ya sering baca manaqib, ada kata-kata hari lapor, minggu lapor, tahun lapor, ya kan? Kepada Tuhan. Orang masuk logika, sama sekali orang masuk logika, yakin. Kok hari kok laporan, gitu. Bulan kok laporan, tahun kok laporan, kejadian ini tahun ini terus lapor semua ke Tuhan si Ambil Fadil. Pernah kan baca surat Iman nanti? Pernah, kira orang yang dulu pernah. Gitu ya. Coba deh teliti. Ya terus dari mana? Kalau memang tidak, bukan dari hati. Makanya diibaratkan kata yang atau Ibnu atau rasakan tadi kita ikan ya, atau kita sajum halus dan kita bahwa hati itu dilibatkan kalau umpamanya kita beli tanah ya, beli tanah kita bersihkan terus kita rawat, kita aliri air, akan tumbuh benih-benih, kita tabur benih-benih yang bagus, akan tumbuh benih-benih yang bermanfaat. Begitu juga kalau seandainya memang hati kita itu tidak kita rawat, tidak kita bersihkan, maka yang kumpul adalah kalajengking, ya kan? Ular, kodok, ya gitu ya. Seperti itulah gambarannya. Nah, seperti itulah hati kita. Kalau umpamanya hati kita tidak dibersihkan, dibiarkan saja dengan begitu saja, otomatis hati kita akan tumbuh, akan meletak suatu perkara yang enggak ada, iri, dengki, ya, hasut, udah semua lah macam-macam tumbuh. Lah kalau umpama sudah tumbuh penyakit-penyakit hati, bagaimana hati kita akan ditikak oleh Allah? Bagaimana kita mau kasyaf? Mungkin secara logika nggak mungkin, karena memang hati kita kotor. Caranya bagaimana? Otomatis pertama kali yang harus untuk bisa membersihkan hati dengan keilmuan dulu ya. Sebab
Nggak mungkin dengan cara yang lain, nggak mungkin. Dengan keilmuan. Ilmu apa yang bisa membuka? Ilmu apa yang bisa membersihkan hati? Tentu saja yang pertama harus melaksanakan suatu perkara yang patuh dan terus menggempur hati kita dengan suatu kalimat thayyibah dan menjauhi duniawi orang satu. Angel. Yang pelajaran yang coba soal ini berbeda dengan pelajaran fikih kan beda. Ya kalau belajar kita tasawuf sebenarnya kita tasawuf paling pribadi itu tetap dialari kita tasawuf gitu ya. Sulit. Makanya daripada hansip ya, kalau hansip itu banyak, RT itu banyak, tapi para aulia bentuk seperubah itu ada. Itu sulit banget. Jadi jadi wali Allah itu sulit banget. Sulit. Karena rata-rata manusia itu masih tergantung dengan dunia, ya tergantung dengan apa yang ia cinta. Bahkan dalam salah satu keterangan ini, orang yang kematian anak itu kan boleh dikatakan bagian daripada kita, baik secara roh ya, ikatan emosional ya, ataupun secara genetik, itu bagian dari kita. Otomatis boleh dikatakan apapun yang menjadi kebutuhan anak, ya kita berani berkorban. Itu rata-rata manusia seperti itu. Tapi bagi para orang-orang yang sudah memasuki dunia atau alam seperti itu menuju kewalian, enggak lupis. Contoh seperti ini ada sebuah riwayat, kalau enggak salah, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu anaknya yang masih kecil meninggal. Di waktu masih sakit, sering nangis. Ya, karena memang wajar sebagai seorang bapak dan juga rasa iba. Wajar kan? Tapi tak kala meninggal, tertawa terbahak-bahak. Kan kembali. Ya. Kok bisa begitu? Satu. Ya. Karena apa? Dia mengatakan, yang harus ditangis itu pada dasarnya kita. Kita berlumuran dosa. Anak kecil mah bersih. Kan itu kan? Kita itu tingkatan Masya Allah luar biasa gitu ya. Jauh banget sama kita, lebih jauh. Ini sebagai ini aja, sebagai perbandingan atau pengetahuan aja seperti itu ya. Jadi manusia itu ketika memang sudah hidupnya hanya Allah, istri, anak, nggak ada apa-apa juga. Karena apa? Punya prinsip belum tentu lo bisa nyelamatin gua sampai itu. Kalau nggak gua sendiri kan. Ada dasarnya prinsipnya seperti itu. Itulah para awliya. Jadi juga Masya Allah. Jadi jangan aneh kalau umpamanya melihat seorang yang luar biasa ya, itu enggak gubris tamu, enggak gubris bahkan presiden pun bilang usir kamu, jangan dekat-dekat. Itu pernah terjadi waktu kejadian Abu Yazid Al-Bistami. Dia enggak mau dekati presiden pun enggak mau. Karena memang ya udah hidupnya di hati itu dihadapkan kepada Allah SWT. Jadi bahkan punya prinsip begini, biarin ada lindu, ada gempa 3 kali waktunya ngaji. Itu prinsipnya Abu Yazid Al-Bistami. Kalau kita cuma pilek doang udah. Ya setara Abu Yazid Al-Bistami, Masya Allah masih begitu ya. Kalau kita bicara, Masya Allah, biarin ada gempa 3 kali berturut-turut, luar biasa waktunya ngaji. Ngaji.
Ya kita mah syukur alhamdulillah seminggu sekali atau sebulan 4 kali alhamdulillah. Alhamdulillah daripada orang pisan. Terus wasilah baina ahbat sayyidina Yusuf min ayat al-fakiru wa yasbiru ala makira wa adiyatiha wal maqalatu sabi'ata asyarata qila tuba ay al-khairu al-kasiru. Yang maksud tuba ini yaitu kebaikan yang banyak. Liman bagi orang karena aku Allah yang mana akalnya ini sebagai pemimpin di ayat kata dia di muradi akidi al-kamili. Orang tersebut mengikuti apa yang dikehendaki akalnya yang sempurna. Wahawahu dan hawa nafsu, hawanya keinginannya emailu nafsi yaitu condong atau keinginan nafsunya ilama tashtahihi. Kalau ada lawannya dikurung ya, kepada suatu perkara yang diinginkan nafsu min ghairi syar'i dari selain ajakan syariat. Asiron tawanan mamnu'an min dalika yaitu perkara juga min dalika dari lain nafsu. Wa wailun ay halakun syadidun liman kana hawahu haqiqah bi an arsalaha ila mustahiyatiha wa huwa asir. Kerusakan bagi orang yang mana hawa nafsunya menjadi pemimpinnya dan akalnya yang menjadi tawar. Makalah yang ke-17. Bahagia banget orang yang mempunyai akal sempurna ya, diisi dengan ilmu yang baik. Nah, akal tersebut yang memimpin jiwa dan raganya. Ya, bahagia banget. Terus rugi banget kalau seandainya hawa nafsunya yang mengendalikan jiwa raganya. Seperti kesimpulannya seperti itu. Ingat, waktu di zaman Azali. Zaman Azali itu adalah suatu zaman, suatu waktu yang mana alam semesta itu belum diwujudkan. Ya. Jadi zaman Azali adalah zaman yang alam semesta langit dan bumi dan isinya itu belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan akal. Allah menciptakan akal. Kemudian akal tersebut dipanggil oleh Allah, ditanyakan kepada Allah, siapa aku? Kata Allah. Kata akal, diambil dari peristiwa tersebut, dari hikmah tersebut, bahwa yang paling normal ya, di tubuh kita adalah akal. Tapi akal pun bisa rusak kalau memang nafsu kita lebih gede. Tatkala nafsu kita turutin. Akal yang normal otomatis menjadikan tubuh ya, jiwa raga kita tetap beribadah kepada Allah, mengakui bahwa kita adalah seorang hambanya Allah, bukan hambanya makhluk Allah. Tapi akal pun pada dasarnya kalau sudah diwujudkan di per individu, di per orang itu masih kosong. Walaupun di waktu zaman Azali itu sempurna banget kan gitu ya. Sehingga ditanyakan oleh Allah, siapa aku? Kata Allah, engkau. Ya. Terus di kekosongan tersebut otomatis ada perintah Allah. Nah itulah si akal yang harus
menerima, dan akal harus dijejeli, harus dimasukkan dengan perintah-perintah Allah, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, ini memang kosong. Bedanya roh kita juga diciptakan pas waktu zaman azali, termasuk daripada umumnya kita pernah di sini di dunia ini ketemu dengan bapak-bapak, ketemu dengan saya, ya, ketemu dengan adik-adik, mas-mas. Waktu di zaman azali pun roh kita pernah bertemu. Cuma memori itu kasarnya ditutup oleh Allah. Ini tapi dia begitu. Ditutup oleh Allah. Ditutup oleh Allah sehingga kita lupa dengan kejadian di waktu zaman azan. Kalau nggak lupa mau takwa semua manusia. Yakin takwa semua. Kenapa? Akal pun sudah mampu antara mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan seluruh makhluk. Kemudian, tatkala memang akal kita yang menguasai jiwa raga kita, maka orang tersebut akan kita menjadi orang yang baik. Tapi tatkala hawa nafsu kita yang menguasai jiwa kita, maka cilakalah kita. Ya, wailun itu ada kata-kata wail yang kerusakan. Ada yang bermakna wail itu adalah jurang neraka jahanam. Wailun lil mukazzibin. Wailun lil musallin. Kudu diterusin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jangan dipotong. Wailun lil musallin. Kerusakan bagi orang-orang sholat. Waduh, gak beres. Makanya jangan sepotong-potong. Bagi bapak-bapak yang punya istri jangan sepotong-potong. Terus itu, ya, dipotong di situ, bahaya. Kerusakan bagi orang-orangnya sholat. Terus itu, alladzina hum an sholatihim sahun. Bagi orang-orang yaitu orang-orang yang sholatnya lupa, tidak khusyuk. Wah, itu bahaya banget. Makanya kekhusyuan tersebut menurut Imam Syafi'i cukup di waktu takbiratul ihram, ya. Tapi menurut imam yang lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal, mulai dari awal sampai akhir kudu khusyuk menjadi rukun sholat. Dari mulai awal sampai saat salam. Berat. Benar pas waktu takbir kita khusyuknya. Sudah itu akbar ayam mana. Itulah sifat manusia. Ya. Makanya tatkala orang itu sholatnya sempurna, perlu diingat ya, sholatnya sempurna, benar-benar sholat, maka sholat itulah yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu ya, perlu diingat. Tatkala manusia itu sholatnya benar-benar sholat, maka sholat itulah yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi sebaliknya, tatkala sholatnya tidak benar, makanya banyak rampok yang masih sholat, banyak bajingan yang sholat, banyak koruptor yang sholat. Karena sholatnya enggak benar. Illal musolli alladzina hum fi sholatihim dan jadi sholat praktek pada dasarnya setelah sholat praktekkan di kehidupan sehari-hari. Di luar sholat itu tetap ya. Tapi nih kita mengakui Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Berarti selain daripada Allah kecil. Pikirannya dari situ, renungi semendalam mungkin, niscaya kita mengakui bahwa kita ini adalah seorang hamba
yang tidak pantas berbuat nista, yang tidak pantas berbuat yang enggak. Karena apa? Hanya Allah lah yang agung, kita ceng-ceremen. Itulah kedalamannya. Ini sebagai contoh ya. Daripada Allah sudah begitu. Kuduknya. Makanya tetap keilmuan itu harus ada. Ya. Harus ada. Dari sholat pun kita harus. Kemudian terus Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus ini wajhatu wajhi terus ini wajhatu wajhi Bapak Subhanahu wa ta'ala. Masuk. Inna sholati apalagi di doa kita dua anak bohong kita ini banyak bohong ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bohong kita itu. Aku kan lagi gombal ya. Ngaku, lebih jujur pada Allah daripada orang jujur. Nah terus kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya seremonial Gombal. Nyatanya nggak begitu nyatanya. Tapi alhamdulillah. Terus, nggak boleh lakukan. Laksanakan karena memang itu perintah Rasulullah. Walaupun pada dasarnya kita itu tidak seperti itu, tapi dengan melaksanakan seperti itu kita sudah melaksanakan perintah Rasulullah berpahala. Insya Allah. Ya seperti itu. Ya orang di sholatnya banyak bohong, apalagi di luar sholat. Wal maqalatu tsaminata asyara, makalah yang ke-18 bila nantara ka'adunu baraqqa qalbi kayak baru an-nasihata wa sya'ala wa man tara al-karama fil mahkumi wa masuki wa ghairina wa akala hala sofat kifatuhu. Jadi begini, orang yang meninggalkan dosa maka hatinya tipis. Seperti tadi ya, kalau umpamanya si tanah tersebut dibiarkan terus-menerus maka akan kumpul ular hitam ataupun ular belang atau ular hijau. Kalajengking, kodok semacam-macam kumpul di situ, termasuk penggarangan. Ya jelas kan seperti itu ya. Karena memang apa? Banyak dosa, banyak perlindungan yang orang kubur dibersihin. Kalau umpamanya hati kita pengen tipis, pengen selalu menerima nasihat, otomatis tinggalkanlah dosa. Insya Allah kalau umpamanya kita perbanyak meninggalkan dosa, hati kita akan lemah lembut dan khusyuk. Kalau kita pengen bersih pikiran kita, tinggalkan makanan yang haram, tinggalkan pakaian yang haram. Insya Allah pikiran kita akan bersih. Wah, saya mau bersih semua. Entar dulu. Kenapa? Menurut orang-orang sufi, orang sufi bukan susu sama pipi bukan ya. Orang sufi atau ahli tasawuf, ya, yang namanya makanan pasar itu subhat. Kan gitu kan? Man hama qaulal guna yusik ayyaqo abi, ya. Barang siapa yang mengembala pada tempat atau pada bumi yang dekat dengan bumi larangan, maka dikhawatirkan akan tercebur atau masuk kepada bumi larangan tersebut. Maksudnya begini, tatkala kita memang sering memakan subhat, nggak menutup kemungkinan kita tuh bebadok, kasarnya orang Bekasi bebadok bahkan haram. Gitu ya. Makanya orang-orang sufi, orang-orang tasawuf ngejauhin yang subhat, bahkan yang halal pun dipilih. Kalau kita mau nyantri, mungkin ada orang Bandung di sini ya. Sok nyantri di Abiyan Fasir. Kalau kok jauhan,
Dari mulai riadah itu masya Allah luar biasa. 7 hari, pertama 3 hari, 7 hari, 11 hari. Minum apa? Bukannya pakai air putih doang, sampai buat. Ada masalahnya sekarang masih juga. Kalau percaya silakan, sekarang masih ada. Dia minum masih itu dia minum cuma air putih. Luar biasa. Dan Abu yang menguasai itu tidak makan perkara yang dari pasar. Garamnya itu khusus dari Madura. Ini ya. Nah kita ya tadi. Tatkala umpamanya hati kita ingin bersih, jangan itu yang haram, yang subhat pun ditinggal. Ya seperti itulah. Jadi modal kayak kita apalagi yang di kota kalau mau sampai kuat seperti itu, jadi walinya itu luar biasa derajatnya tinggi daripada orang yang di kampung. Ya, yakin loh. Kenapa? Orang di kota itu godaan semakin besar daripada orang yang coba dah kalau saya kalau pengen cepat-cepat dari wali lebih baik di kota. Gitu ya. Terus pembahasan uzlah itu kan ada 2 versi. Uzlah itu ada 2 versi. Uzlah yang pertama yang memang meninggalkan kehidupan, meninggalkan keramaian, ya, pergi ke gunung, ya, menyendiri di sana, bahkan ada di gua seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjalaninya selama 25 tahun terus berkelana, ya, seperti itulah. Tapi perlu ingat uzlah itu ada syaratnya. Ya, jangan sembarangan kalau kita uzlah gitu aja. Kenapa? Kata Rasulullah, domba yang terlepas dari kumpulannya maka lebih mudah untuk diterekam sehingga enggak. Sebenarnya hadis-hadis yang seperti itu menjurus ke kesesatan. Jadi kalau mau ada tetangga sebelah mengatakan wah sudah orang dia pada dasarnya mah yakin enggak memahami, ya, enggak memahami hadis ini bagaimana hadis ini. Itu cuma secara konseptual. Boleh jadi dia mereka mengatakan seperti itu. Ya. Boleh jadi. Mau dengan Masya Allah. Rasulullah Habibullah logikanya begini, kita mau menyambut saya kasih bagaimana pakaian kita? Masa berlumur lumpur, keluar atas. Iya nggak? Ini kan logikanya. Kita mau menyambut seorang kekasih. Jangan tahu cara itu lah. Mau datang ke rumah kita umpamanya. Tentu saja kita persiapan. Serapi mungkin makanan itu seenak mungkin. Itu logika loh. Sedangkan apa? Rasulullah kan Habibullah disambut dengan segitu meriahnya, malaikat turun. Nah, jadi Allah yang memberikan penyambutan kekasihnya. Itu aja logikanya. Kalau mau mengenai hadis, iya tadi kalau mengenai hadis mah Rasulullah belum dilahirkan, bagaimana ada hadisnya? Gitu. Walaupun kalau setelah Rasulullah itu ada, hadisnya ada. Seperti namanya puasa hari Senin. Itu termasuk daripada bulan. Nah, tahu nggak sama itu ya? Dan bulan nanti kelahiran Rasulullah seperti itu. Udah ribet. Makanya hati-hati kita punya anak. Jangan sampai anak-anak kita ini masuk ke wilayah mereka. Karena mereka dalamnya luar biasa. Bukan cuma umpamanya emberan, bukan, tapi tetean. Bukan hanya emberan, bukan, tapi tetean. Benar kalau ngomong. Makanya mereka kalau memberikan suatu wadah itu cepat. Ini bisa kok dari sana itu luar biasa. Orang marah itu ibadah baru 3 minggu jidat udah pada hitam luar biasa.
Luar biasa. Wih, masya Allah. Luar biasa. Tolong anak-anak kita tolong jangan sampai masuk ke ranah mereka, jangan sampai. Jadi tetap ajari anak kita akidah Asy'ariyah atau akidah Maturidiyah. Yang disebut ahli sunnah wal jamaah tetap berakidah Asy'ariyah apa sih? Lagi orang pertama itu sifat 20. Oke ya, itu kalau orang masih berpegang kepada sifat 20, berpegang pada itu, insya Allah itu termasuk ahli sunnah. Kalau seandainya lepas dari itu, berarti bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu menurut versi kita orang yang insya Allah seperti itu. Kesurupan ini. Demikian. Barangkali ada yang dia masih ganjel di dalam hati, kalau terdapat ya silakan. Ya sebenarnya apa masalah ganjel-ganjelan itu kan relatif. Gak bolehnya begini. Dalam tanjakan ini butuh ganjelan. Ini truk naik, ya, butuh naik butuh ganjelan. Sebab kan kalau mundur harus diganjel. Sama orang-orang yang suluk, ya, yang memasuki dunia tokoh, memasuki dunia menghadap kepada Allah, tetap pada dasarnya memang duduk punya ganjelan. Tak kalau mundur harus diganjel gitu. Siapa? Tentu saja harus mempunyai ilmu yang baik. Yang pertama itu dulu, terus ada pembantu. Harus ada yang mengingatkan. Yaitu maksudnya para mursyid. Para mursyid, harus mengikuti harus ini. Seperti itu. Monggo silakan barangkali. Enggak ada. Berarti udah pinter semua luar biasa. Ya saya bilang dulu ini yang dimutari ini kan masa apa Zaki, terus apa lagi? Ini tembusannya bunyinya kosong kan berarti luar biasa. Tinggal santrinya ini. Kakek wajib pinter-pinter ini. Alhamdulillah masih mau lagi. Masya Allah. Kalau kita lihat di kitab itu apa? Yang seperti dua saya katakan di kitab Sirajul Wahid itu, Masya Allah. Wa min aqdil Quran, kan? Termasuk kita ngaji itu termasuk daripada afdalnya taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasulullah. Karena dengan kita dengan kita ta'allum, otomatis dapat mengetahui halal dan haram, sah dan tidak sahnya sholat kita atau ibadah. Tanpa ngaji bubar semua, walaupun namanya ya walaupun semua kita ibadah ya, walaupun kita ibadah tanpa ilmu terus berapanya ya, alhamdulillah ya. Kalau enggak dan kita tutup dengan doa. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati yang keluar dari mulut saya maupun namanya lisan itu tidak berulang. Kalau lisan berulang berarti bahwa susah ya ngomongnya gitu ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah siang saya, inilah apa yang pernah saya baca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sayyidil awwalin wal akhirin wa ta'ala terus. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana alhamdulillah syukur kepada Rabbana ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ربنا انزلنا منزلا مع القوم خير المنزلين ربنا انزلنا منزلا مع القوم خير المنزلين ربنا انزلنا منزلا مع القوم خير المنزلين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة اللهم